Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan sosok Amar Zoni yang terpuruk di balik jeruji besi, dituduh sebagai pengedar narkoba. Dalam kesunyian tahanan, ia menulis sepucuk surat untuk sahabat rohaninya, Ustadz Dery Sulaiman. Surat itu berisi pengakuan bahwa ia difitnah oleh oknum yang ingin menjatuhkannya, serta penyesalan mendalam atas masa lalu kelam yang membuatnya mudah dijebak. Surat ini bukan sekadar pembelaan diri, tetapi juga curahan hati seorang manusia yang sedang mencari ampunan dan kebenaran. Setiap bab menggambarkan perjalanan batin Amar dari keterpurukan hingga kesadarannya akan makna iman, persaudaraan, dan keikhlasan menghadapi fitnah dunia. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya. Amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya. Amin. Malam itu rutan Salemba terasa sunyi. Hanya suara rantai besi dan langkah petugas yang sesekali memecah keheningan. Di dalam salah satu sel kecil, seorang pria berambut gondrong duduk termenung menatap langit-langit yang berlumut. Dialah Amar Zoni, mantan artis muda yang kini menjadi tahanan karena tuduhan berat pengedar narkoba. Di tangannya tergenggam kertas lusuh dan pena kecil hasil pemberian napi lain. Pandangannya kosong, namun di balik itu tersimpan kegelisahan yang membara. Ia menunduk, mengingat masa-masa ketika ia masih bebas, ketika hidupnya dipenuhi tawa dan kesibukan syuting. Dunia yang dulu memujanya kini seakan memakan dirinya hidup-hidup. Setiap detik di penjara adalah siksaan batin. Namun malam itu berbeda. Di tengah dingin dan penyesalan, ia memutuskan untuk menulis sesuatu yang selama ini tertahan dalam hatinya, kebenaran yang ingin ia sampaikan pada seseorang yang masih ia percayai, Ustadz Dery Sulaiman. Tetesan air menetes dari langit-langit, membasahi kertas yang mulai ia tulis. Dengan tangan bergetar, Amar menulis kalimat pembuka, Assalamualaikum, Ustadz Dery, maaf jika surat ini menjadi satu-satunya cara saya berbicara dengan kejujuran. Ia menulis perlahan, menumpahkan isi hati yang selama ini terkunci. Di setiap tarikan napasnya, ada rasa sakit yang tak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Ia tahu, dunia luar telah memvonisnya. Media menulis berita seakan semuanya sudah pasti. Tapi hanya Tuhan yang tahu, dirinya bukanlah pengedar. Ia hanyalah korban dari permainan kotor orang-orang yang ingin menyingkirkannya. Saya tidak pernah menjual narkoba, Ustadz. Saya difitnah oleh oknum yang ingin saya hancur, tulisnya dengan air mata menetes di kertas itu. Dalam kesunyian itu, Amar sadar bahwa surat ini mungkin tak akan pernah dibaca siapapun. Tapi menulisnya membuat hatinya sedikit lega. Ia tahu, hanya dengan menumpahkan kebenaran, nuraninya bisa tenang. Ia berhenti sejenak, menatap pena itu, lalu berbisik lirih, semoga Allah sampaikan surat ini padamu, Ustadz. Keesokan paginya, sinar mentari menembus jeruji, menyorot wajah lelah Amar yang belum tidur semalaman. Di sisi ranjang kayunya, surat itu masih tergeletak belum selesai. Ia menatapnya lama, seakan setiap kalimat di atas kertas itu memanggilnya untuk terus menulis. Namun sebelum melanjutkan, pikirannya melayang pada masa lalu, masa di mana segalanya dimulai. Ia mengingat kembali awal keterpurukannya. Setelah sempat bangkit dari kasus lama, ia berusaha hidup lurus. Ia rajin ikut kajian, sering berdiskusi dengan Ustadz Dery, bahkan mencoba meniti jalan dakwah kecil-kecilan. Tapi di tengah usaha memperbaiki diri, muncul orang-orang yang pura-pura menjadi teman. Mereka mendekat dengan janji kerja sama. Tapi di balik senyum itu, tersimpan jebakan yang mematikan. Amar mengingat satu malam di mana seseorang datang membawa bungkusan. Ia pikir itu dokumen kerja. Namun tak lama setelahnya, polisi menggerebek rumah kontrakannya. Bungkusan itu ternyata berisi barang haram yang tidak pernah ia sentuh. Ia mencoba menjelaskan, tapi semuanya sudah terlambat. Semua bukti mengarah kepadanya. Ia ditangkap di depan istrinya, dalam keadaan bingung dan ketakutan. Kini, di dalam sel, ia menyesali satu hal, kepercayaannya yang salah. Mungkin ini balasan atas kelalaianku dulu, gumamnya. Ia tahu Tuhan sedang menegurnya dengan keras. Tapi di balik semua itu,
hatinya masih menolak untuk diam. Ia ingin melawan, meski hanya lewat kata-kata. Ia mengambil kembali pena itu dan menulis lanjutan suratnya. Ustadz, saya tidak menyesali ujian ini. Saya hanya ingin kebenaran terungkap. Saya tidak kuat jika dunia menganggap saya sampah, padahal saya sedang belajar jadi manusia yang benar. Kata demi kata mengalir, seakan pena itu menjadi saksi perjalanan batinnya yang penuh luka. Ketika malam tiba lagi, Amar melipat surat itu dengan hati-hati, menyimpannya di bawah bantal tipisnya. Ia tahu, surat ini akan menjadi saksi antara dirinya, Allah, dan kebenaran yang belum sempat ia buktikan. Hari ketiga di sel itu membawa suasana berbeda. Seorang napi tua datang menghampiri Amar, menawarkan sepotong roti dan sedikit air. Aku tahu siapa kamu, katanya lirih. Amar hanya menatap tanpa bicara. Pria itu melanjutkan, jangan takut, nak. Kadang fitnah lebih tajam dari pedang, tapi Allah tak pernah buta. Kata-kata itu mengguncang hatinya. Malamnya, Amar sujud lama di atas lantai dingin. Ia menangis, memohon petunjuk. Ia merasa semua jalan tertutup, tapi keyakinan kecil di dalam dadanya belum padam. Ia ingin surat itu sampai ke Ustadz Dery, agar setidaknya satu orang tahu kebenaran dari mulutnya sendiri. Ia berdoa, Ya Allah, sampaikanlah surat ini kepada orang yang Engkau pilih. Beberapa hari kemudian, seorang petugas lapas datang membawa kabar. Ada Ustadz yang ingin menjenguk kamu minggu depan, katanya. Hati Amar bergetar. Ia tak tahu apakah itu Dery, tapi ia merasa Tuhan mulai menjawab doanya. Ia menatap surat itu lagi, lalu menambahkan satu paragraf baru, jika surat ini sampai di tanganmu, Ustadz, tolong sampaikan bahwa saya tidak bersalah. Saya bukan pengedar, saya hanya manusia yang salah jalan, tapi bukan penjahat. Surat itu kini terasa seperti nyawa kedua baginya. Setiap huruf menjadi perlawanan terhadap ketidakadilan. Ia menyadari bahwa meski dunia memenjarakan tubuhnya, tak ada yang bisa menahan suara hatinya. Hari yang dinanti tiba. Pagi itu langit Jakarta mendung, seolah ikut menyelubungi hati seorang pria yang sudah kehilangan segalanya. Amar duduk di ruang tunggu lapas, tangannya gemetar, matanya terus menatap pintu besi di depannya. Setiap kali suara langkah mendekat, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak tahu siapa yang akan datang menemuinya, tapi hatinya berharap itu benar-benar Ustadz Dery. Ketika pintu terbuka, langkah seseorang yang familiar muncul perlahan. Jubah putih dan senyum lembut itu tidak asing. Assalamualaikum, Amar, suara itu lirih tapi tegas. Air mata Amar langsung menetes. Ia bangkit, menunduk dalam-dalam, tak sanggup berkata-kata. Waalaikumsalam, Ustadz, suaranya pecah di ujung bibir. Keduanya duduk berhadapan, hanya dipisahkan kaca tebal dan lubang kecil di tengahnya. Mata mereka bertemu. Dery menatap Amar lama, seakan berusaha membaca isi hatinya. Saya dengar banyak kabar, Mar. Tapi saya datang bukan untuk menghakimi. Saya datang karena saya percaya kamu masih punya hati, kata Dery perlahan. Amar mengeluarkan selembar surat dari saku bajunya, yang sudah ia simpan berhari-hari di bawah. Bantal, Ustadz, ini yang ingin saya sampaikan. Ini kebenaran yang belum sempat saya ucapkan di depan siapapun, ujarnya dengan suara bergetar. Dery menerima surat itu dengan hati-hati, matanya sedikit berkaca-kaca melihat tulisan tangan yang penuh coretan dan noda air mata. Ustadz, lanjut Amar, saya bukan pengedar. Saya memang pernah salah, tapi kali ini saya difitnah. Ada oknum yang sengaja menjebak saya karena saya menolak ikut dalam urusan mereka. Saya hanya ingin kebenaran ini diketahui. Dery mengangguk, tak memotong sepatah kata pun. Ia tahu ini bukan sekadar pembelaan diri, tapi teriakan hati seseorang yang teraniaya. Selama beberapa menit mereka diam. Hanya suara hujan di luar yang terdengar samar. Amar memejamkan mata, mencoba menahan isak. Ia merasa lega, seolah beban bertonton akhirnya terangkat dari dadanya. Saya tahu, Ustadz, dunia sudah memvonis saya, tapi saya masih percaya, Allah tak pernah tutup mata, katanya dengan lirih. Dery menunduk, lalu berkata pelan, Mar, ujian ini mungkin cara Allah membersihkanmu. Tapi aku janji, aku akan baca suratmu, dan aku akan cari tahu kebenarannya. Karena aku tahu, air mata orang yang terzalimi tak pernah sia-sia di sisi Allah. Kata-kata itu menembus dada Amar seperti cahaya pertama setelah malam panjang. Saat mereka berpisah, Amar hanya bisa menatap punggung Dery yang menjauh. Di matanya,
sosok itu bukan sekadar ustadz, tapi juga jembatan terakhir antara dirinya dan kebenaran yang ingin ia buktikan. Di dalam hati kecilnya, ia berbisik, "Ya Allah, tolong jagalah dia, karena melalui dialah, Engkau mungkin akan menyelamatkanku." Beberapa hari kemudian, di kediaman sederhana Ustadz Dery Sulaiman, malam terasa begitu sunyi. Di mejanya, tergeletak surat dari Ammar yang sudah kusam dan agak robek di tepinya. Ia membaca perlahan, setiap kalimat seperti mengiris hati. "Saya tahu, Ustadz, saya tak pantas dipercaya. Tapi saya bersumpah atas nama Allah, saya difitnah." Kalimat itu membuat Dery berhenti sejenak, napasnya berat. Ia menutup matanya dan mengingat perjalanan panjang Ammar. Anak muda itu pernah begitu bersemangat hijrah, belajar agama, meninggalkan dunia glamor. Tapi setiap langkahnya selalu diganggu masa lalu. Dunia hiburan tak pernah membiarkan seseorang pergi tanpa luka. Ia tahu, ada banyak tangan gelap yang bisa menjerat seseorang hanya karena dendam atau kepentingan. Dery membuka lagi surat itu. Ada bagian yang membuatnya tercekat, "Ustadz, orang yang menjebakku adalah orang yang pernah bekerja dengan saya. Ia marah karena saya tidak mau menuruti perintahnya. Saya punya bukti, tapi saya tidak tahu bagaimana menyampaikannya." Ia menatap kertas itu lama, lalu berdiri dan mengambil ponsel. Ia tahu, ini bukan sekadar curhat tahanan. Ini jeritan seseorang yang sedang dipatahkan sistem. Malam itu juga, Dery menghubungi seorang pengacara Muslim yang dulu pernah membantu banyak kasus fitnah publik. "Saya ingin bantu seorang sahabat. Namanya Ammar Zoni. Tapi saya perlu waktu untuk memastikan," katanya tenang tapi tegas. Di ujung telepon, suara pengacara itu menjawab, "Saya tahu kasusnya. Saya juga curiga ada kejanggalan." Dery menatap kembali surat itu, lalu meletakkannya di atas sajadah. Ia berdoa lama, matanya basah. "Ya Allah, jika dia memang teraniaya, tolong tunjukkan jalannya. Jika dia salah, ampunilah dan kuatkan hatinya." Doa itu mengalir lembut, seperti bisikan dari hati yang tulus ingin mencari kebenaran, bukan sensasi. Keesokan harinya, Dery pergi ke lapas Salemba lagi, membawa kabar bahwa ia akan membantu. Ammar yang mendengar berita itu langsung bersujud syukur di tengah selnya. Hatinya menangis bahagia. Untuk pertama kali, ia merasa tak sendirian. Surat yang ia tulis dengan air mata kini mulai menyalakan cahaya kecil di kegelapan panjang hidupnya. Penyelidikan kecil yang dilakukan oleh tim Ustadz Dery perlahan membuahkan hasil. Dari beberapa orang yang diwawancarai, muncul nama-nama yang mencurigakan. Salah satu mantan asisten Ammar ternyata pernah memiliki catatan buruk dan sering berurusan dengan narkoba. Namun yang paling mengejutkan, ada bukti bahwa malam penggerebekan, Ammar sebenarnya sedang berada di lokasi berbeda, dan itu terekam kamera CCTV lingkungan. Pengacara yang bekerja sama dengan Dery membawa temuan itu ke pihak berwenang. Namun langkah mereka tidak mudah. Ada tekanan dari pihak-pihak yang tampaknya ingin kasus ini tetap gelap. Dery sadar, yang ia hadapi bukan sekadar kasus hukum, tapi jaringan kepentingan yang jauh lebih besar. Sementara itu, di selnya, Ammar semakin tenang. Ia kembali rajin membaca Al-Quran, memimpin doa bersama napi lain, dan berbicara lembut pada siapapun yang ditemuinya. Banyak penghuni lapas yang terinspirasi dari ketenangannya. "Kau seperti Ustadz di sini," kata salah satu napi sambil tersenyum. Ammar hanya menjawab, "Saya bukan Ustadz. Saya cuma orang berdosa yang sedang belajar sabar." Malam itu, Dery datang lagi membawa kabar baru. "Mar, mungkin ini jalan Allah. Ada rekaman CCTV yang membuktikan kamu tak di tempat kejadian saat itu." Mata Ammar membesar, ia hampir tak percaya. "Ustadz, benarkah?" Suaranya bergetar. Dery mengangguk dengan senyum haru, "Tapi kita belum bisa lega. Jalan ini masih panjang." Di malam yang sama, Ammar menulis surat baru untuk Dery. Tapi kali ini isinya bukan lagi keluhan atau pembelaan. Ia menulis rasa syukur. "Ustadz, terima kasih. Jika nanti saya bebas, saya ingin hidup baru. Saya ingin gunakan hidup saya untuk membantu orang-orang yang terjatuh seperti saya." Surat itu menjadi lambang tekad barunya. Ia bukan lagi korban yang teraniaya, tapi manusia yang bangkit dari fitnah dengan iman sebagai pelita. Sidang pembuktian ulang akhirnya dibuka. Pengacara yang dibawa oleh Dery menghadirkan saksi-saksi baru dan bukti rekaman CCTV. Suasana ruang sidang tegang. Wajah Ammar tampak tenang, tapi matanya menyimpan harapan besar. Ustadz Dery duduk di bangku pengunjung, berdoa dalam diam.
Setiap kata saksi menjadi peluru kebenaran yang perlahan meruntuhkan dinding fitnah. Jaksa sempat mencoba membantah, tapi fakta-fakta yang disodorkan terlalu kuat. Bukti percakapan antara oknum mantan asisten dengan pihak ketiga juga berhasil dibuka. Mereka diduga sengaja menempatkan barang terlarang di rumah Amar untuk menjeratnya. Nama-nama besar mulai disebut. Ruang sidang seketika menjadi gemuruh. Ketika hakim menunda sidang untuk pemeriksaan lanjutan, Amar menunduk dan menangis. Ia tak lagi takut. Apapun hasil akhirnya, ia tahu Tuhan telah mendengarnya. Kebenaran itu mahal, Ustadz, katanya pelan ketika Derry menghampirinya. Tapi selama masih ada orang baik seperti Ustadz, saya percaya Allah tak akan diam. Hari demi hari berjalan, kasus itu menjadi perhatian publik. Media yang dulu menghujat, kini mulai menulis berita berbeda. Kata pengedar perlahan diganti dengan terdakwa korban fitnah. Dan setiap kali membaca berita itu, Amar hanya tersenyum. Aku sudah belajar, Ustadz, katanya suatu malam, bahwa fitnah bisa memenjarakan tubuh, tapi tak bisa memenjarakan iman. Beberapa bulan kemudian, keputusan akhir diumumkan. Amar Zoni dinyatakan tidak bersalah. Pengadilan memutuskan bahwa bukti dan saksi membuktikan ia dijebak oleh oknum tertentu yang kini sedang ditangani hukum. Tangis bahagia pecah di ruang sidang. Amar sujud syukur, sementara Derry memeluknya dengan mata basah. Alhamdulillah, Mar Allah Maha Adil. Beberapa hari setelah bebas, Amar duduk di sebuah taman kecil di pinggiran Jakarta, bersama Ustadz Derry. Di tangannya, ada surat baru yang ia tulis dengan tenang. Ini surat terakhir saya, Ustadz. Tapi bukan untuk manusia. Ini untuk dunia, katanya sambil menyerahkan surat itu. Derry membacanya pelan. Lebih besar dari, kepada siapapun yang membaca, ketahuilah bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Saya bukan korban hukum, saya korban keserakahan manusia. Tapi saya tidak dendam, karena di balik semua ini, saya menemukan Allah kembali. Derry menatapnya lama. Kau sudah menang, Mar. Bukan karena bebas dari penjara, tapi karena bebas dari kebencian. Amar tersenyum. Saya akan mulai hidup baru, Ustadz. Saya ingin bantu mereka yang terpuruk seperti saya dulu. Karena saya tahu rasanya ditinggalkan dunia. Langit sore memerah, burung-burung terbang rendah. Amar berdiri menatap langit, merasakan angin seolah membisikkan kelegaan. Surat itu kini diserahkan Derry untuk disimpan di pondok kecilnya, agar menjadi saksi bahwa seorang manusia pernah terjatuh, difitnah, tapi tak pernah berhenti berharap pada keadilan Tuhan. Dalam hati kecilnya, Amar berbisik, terima kasih, Ustadz, karena engkau percaya pada cahaya yang hampir padam ini. Dan di bawah langit senja yang hening, kisah itu pun berakhir, bukan dengan tangis, tapi dengan keikhlasan seorang manusia yang akhirnya berdamai dengan takdirnya. Malam itu turun pelan di atas Rutan Salemba. Lampu-lampu neon di lorong panjang hanya berpendar redup, menyoroti dinding-dinding lembab yang berlumut hijau. Bau besi dan sabun murahan bercampur dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Di balik salah satu sel sempit, seorang pria duduk bersandar di tembok. Wajahnya tirus, matanya sayu, rambut gondrongnya terurai acak. Ia menatap kosong ke arah langit-langit yang penuh bercak air. Pria itu adalah Amar Zoni, aktor yang dulu dielu-elukan, kini hanya menjadi nomor tahanan tanpa nama. Tangan kirinya memegang selembar kertas kusam yang sudah agak lembab, sementara tangan kanannya menggenggam pena kecil yang ia pinjam dari napi lain. Ia sudah berjam-jam duduk di sana tanpa bergerak, hanya menatap kertas kosong itu dengan mata yang berair. Entah sudah berapa kali ia mencoba menulis, namun selalu berhenti di tengah. Setiap kata terasa berat, setiap kalimat terasa menyakitkan. Ia tahu, kata-kata ini bukan sekadar tulisan, tapi jeritan hatinya yang sudah lama terkurung. Di luar, hujan turun perlahan. Suaranya menembus sela jeruji, jatuh di lantai semen yang retak. Hujan itu seperti doa, jatuh pelan tapi membawa beban. Dalam kesunyian itu, Amar mulai menulis dengan tangan bergetar. Assalamualaikum, Ustadz Derry. Ia berhenti sejenak, menatap kata pertama itu, lalu meneteskan air mata. Sudah lama ia tak memanggil nama itu. Sosok Ustadz Derry bukan sekadar guru baginya, tapi saudara yang menuntunnya ketika ia mencoba hijrah dari kehidupan kelam masa lalu. Malam semakin larut, napasnya berat, dadanya naik turun menahan emosi. Ia menulis lagi, perlahan tapi pasti, maaf jika surat ini menjadi satu-satunya cara saya berbicara dengan kejujuran. Dunia boleh menilai saya apapun, tapi Allah tahu, saya bukan pengedar narkoba.
Pena itu menari lambat di atas kertas, meninggalkan jejak tinta dan air mata yang menyatu. Setiap huruf seperti perlawanan terhadap stigma, terhadap berita yang menghancurkan hidupnya. Ia berhenti sejenak, menatap jeruji besi di depannya. Di luar sana, cahaya lampu jalan temaram menembus masuk, menggambar bayangan panjang di dinding. Mereka bilang aku pengedar, gumamnya lirih, padahal aku hanya korban dari orang-orang yang ingin aku hancur. Kata-kata itu meluncur dari bibirnya dengan getir. Ia mengingat malam penangkapannya, ketika rumahnya dikepung. Kamera wartawan berkerumun, dan dirinya digiring ke mobil polisi seolah monster. Wajah istrinya, ketakutan anaknya, semua masih terbayang jelas. Kenapa? Ya Allah, bisiknya dalam. Sujud panjang di lantai dingin, kenapa aku harus melewati ini lagi? Padahal aku sudah berusaha memperbaiki hidupku, tangisnya pecah. Tak ada yang melihat, tak ada yang memeluk, hanya dinding dingin yang memantulkan isak lirihnya. Tapi di balik air mata itu, ada seberkas cahaya kecil, keinginan untuk berkata jujur, untuk membuktikan bahwa dirinya bukan seperti yang dunia percayai. Ia duduk kembali, melanjutkan tulisannya dengan penuh tekad. Saya tidak ingin membela diri, Ustadz. Saya hanya ingin satu hal, kebenaran. Ada orang yang menaruh barang itu di rumah saya. Saya bahkan tidak tahu kapan dan bagaimana. Tapi semua bukti ditujukan ke saya. Ia berhenti, menggigit bibirnya, mencoba menahan amarah yang menumpuk. Ia menulis lagi, saya sadar, ini mungkin teguran Allah. Tapi saya mohon, tolong sampaikan pada dunia, bahwa saya tidak seperti yang mereka tuduhkan. Suara azan Isya dari masjid lapas menggema pelan di kejauhan. Suara itu menusuk hati Amar. Ia meletakkan penanya, menatap surat yang baru separuh tertulis itu. Perlahan ia melipatnya, menaruhnya di bawah bantal lusuh. Lalu ia berdiri, mengambil wudhu dengan air dingin, dan menunaikan salat 2 rakaat di atas lantai semen. Dalam sujudnya, ia berbisik lirih, Ya Allah, jika Engkau takdirkan aku dipenjara karena fitnah, biarlah aku kuat menjalaninya. Tapi jangan biarkan aku mati dalam keadaan putus asa. Setelah salat, ia kembali duduk. Dari sela jeruji, ia melihat langit malam yang berawan. Hujan mulai reda, menyisakan aroma tanah yang lembab. Ia menatap ke langit, seolah berbicara kepada Tuhan. Aku tahu Engkau sedang mengujiku, ya Rab. Tapi aku juga tahu Engkau tidak akan meninggalkan hamba yang masih ingin kembali. Suaranya hampir tak terdengar, tapi penuh ketulusan. Beberapa napi di sel lain sudah terlelap, tapi Amar masih terjaga. Ia mengambil kembali suratnya dan menulis kalimat penutup. Ustadz, jika suatu hari surat ini sampai ke tangan Anda, ketahuilah saya menulisnya bukan untuk dikasihani, tapi agar ada satu orang saja di dunia ini yang tahu kebenaran saya. Ia meletakkan surat itu di dada, memeluknya seperti anak kecil yang mencari perlindungan. Matanya perlahan terpejam, sementara hujan kembali turun tipis-tipis. Di antara dinginnya malam dan bayang-bayang kesepian, suara hatinya berbisik lembut, suatu hari, dunia akan tahu aku bukan pendusta. Dan di sanalah, di balik jeruji yang dingin, kisahnya dimulai, bukan sebagai seorang aktor yang jatuh, tapi sebagai manusia yang sedang berjuang menegakkan kebenaran di dunia yang mudah menghakimi. Pagi datang dengan sinar yang samar menembus sela jeruji. Cahaya itu jatuh di lantai sel, membentuk garis-garis tipis seperti jaring yang menahan harapan. Amar terbangun dari tidur yang tak tenang. Matanya sembab, bibirnya kering. Di sisi ranjang besi, surat yang ia tulis semalam masih tergeletak, sedikit kusut tapi utuh. Ia menatapnya lama, seolah menatap cermin yang memantulkan semua dosa dan luka yang pernah ia jalani. Ia duduk perlahan, menegakkan punggungnya yang pegal, lalu menarik napas dalam-dalam. Aroma besi dan lembab menyambut seperti biasa. Tapi hari itu terasa berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin keluar, sesuatu yang selama ini ia tekan. Ia tahu, jika ia ingin menulis kebenaran, maka ia harus berani menatap masa lalu, masa yang penuh kesalahan, kepura-puraan, dan pengkhianatan. Amar menatap ujung penanya, lalu berbisik, aku harus jujur, bahkan pada hal yang paling menyakitkan. Lalu ia mulai menulis kembali. Ustadz, tulisnya, saya tidak akan sembunyikan apapun. Saya tahu saya pernah salah. Saya pernah lemah, pernah jatuh dalam godaan dunia. Tapi kali ini bukan itu. Kali ini saya benar-benar dijebak. Tiba-tiba pikirannya terlempar jauh ke belakang. Ia teringat masa-masa setelah keluar dari kasus lamanya. Saat itu ia bertekad memulai hidup baru.
Ia menjauhi lingkungan lama, mulai belajar agama, dan sering ikut kajian Ustadz Dery. Banyak orang mengira ia akan kembali bersinar, bukan sebagai artis, tapi sebagai pribadi yang hijrah. Di setiap majelis, ia menunduk, mendengarkan, dan sesekali menangis ketika ayat tentang tobat dibacakan. Namun dunia tidak semudah itu memberi ampun. Di balik wajah-wajah yang menyanjung, terselip niat yang lain. Ia mulai didekati orang-orang yang pura-pura mendukung, menawarkan kerjasama bisnis, investasi, dan pekerjaan baru di dunia hiburan. Salah satu dari mereka adalah seorang pria yang dulu sempat menjadi manajernya, sosok licik yang pandai bicara manis tapi menyimpan ambisi gelap. Kita bisa bangkit lagi, Mar, katanya suatu malam. Aku tahu caranya, asal kamu percaya padaku. Amar, yang waktu itu hanya ingin hidup tenang, sempat menolak. Namun rayuan dan tekanan finansial membuatnya goyah. Ia menerima ajakan itu, tanpa tahu bahwa keputusan itu akan menyeretnya ke dalam jebakan yang tak pernah ia bayangkan. Hari naas itu datang seperti badai. Tengah malam, ketika ia baru selesai salat tahajud, rumahnya digerebek. Puluhan polisi masuk, memeriksa setiap ruangan. Ia kebingungan, mencoba bertanya apa yang terjadi, tapi semuanya berlangsung cepat. Tak lama, mereka menemukan bungkusan kecil di kamar tamu, dan semua mata langsung tertuju padanya. Ini milik siapa? Tanya seorang petugas keras. Amar hanya bisa terdiam. Ia bahkan belum pernah melihat benda itu sebelumnya. Ia ingat wajah istrinya yang pucat, air mata yang jatuh di pipinya ketika Amar diborgol. Ia berusaha menjelaskan, berteriak, memohon agar diberi waktu bicara. Tapi tak ada yang mau mendengarkan. Dalam sekejap, semua yang ia bangun runtuh. Reputasi, nama baik, dan rasa hormat orang-orang menguap seperti debu yang ditiup angin. Dunia menuduhnya tanpa ragu. Kini, di dalam sel yang sunyi itu, ia menatap dinding kotor di depannya. Mungkin ini balasan atas kelalaianku dulu, gumamnya lirih. Ia sadar, ada masa lalu yang tak bisa dihapus, tapi ia juga tahu, tidak adil jika dunia menutup mata atas fitnah. Aku salah, tapi kali ini bukan aku yang berdosa, katanya dengan suara pecah. Ia melanjutkan menulis, Ustadz, saya percaya semua ini ada hikmahnya. Tapi tolong, jangan biarkan fitnah ini hidup. Saya tak peduli jika harus tetap di sini, asalkan kebenaran diketahui. Karena bagi saya, lebih baik menanggung hukuman atas dosa sendiri, daripada dipenjara atas dosa orang lain. Kata demi kata itu seperti membakar dadanya. Ia menulis dengan air mata, tinta, dan doa yang bercampur. Setiap kalimat menjadi saksi atas luka yang tak terucap. Dalam diam, ia menatap surat itu lalu berbisik, aku menulis bukan untuk membela diri. Aku menulis agar Allah tahu, aku masih berjuang untuk jujur. Hujan mulai turun lagi di luar. Dari jeruji, ia bisa melihat air mengalir di jalan, memantulkan cahaya lampu. Mungkin langit sedang menangis untukku, katanya pelan. Ia tersenyum getir, lalu menutup surat itu perlahan. Malam menjelang, dan udara semakin dingin. Ia memeluk lututnya, bersandar pada dinding yang keras. Dalam hati, ia hanya mengulang satu kalimat yang ia dengar dari Ustadz Dery dulu, tidak ada fitnah yang kekal, hanya kebenaran yang akan bertahan. Kata itu membuatnya kuat. Di tengah kesepian, ia menatap surat yang kini makin tebal dengan tulisan-tulisan jujur dari hati yang hancur. Jika surat ini sampai padamu, Ustadz, bisiknya sebelum tertidur, semoga engkau tahu, aku masih di sini, bukan sebagai penjahat, tapi sebagai hamba yang sedang menunggu keadilan dari Tuhan. Dan malam pun kembali sunyi, hanya menyisakan suara hujan yang jatuh seperti zikir alam, menemani seorang manusia yang sedang mencoba menulis kebenarannya di dunia yang telah menutup telinga. Malam itu rutan Salemba diliputi kesunyian yang menusuk. Hujan turun perlahan di luar, menetes di atap seng tua yang bergetar di terpa angin. Dari dalam sel kecil bernomor 17B, terdengar suara lembut seorang lelaki yang sedang menulis dengan tangan gemetar. Di depan lilin kecil yang hampir padam, Amar Zoni menatap selembar kertas kusam yang ia dapat dari penjaga sore tadi. Kertas itu kini menjadi satu-satunya tempat baginya untuk meluapkan isi hatinya, bukan kepada siapapun, melainkan kepada seorang sahabat yang pernah menuntunnya kembali ke jalan Allah, Ustadz Dery Sulaiman. Di ujung pena murahan yang tintanya sudah hampir habis, Amar menuliskan kalimat pertamanya dengan napas tertahan. Assalamualaikum, Ustadz Dery. Jika surat ini sampai ke tangan Ustadz,
mungkin saya sudah tak lagi punya kesempatan bicara panjang. Tapi izinkan saya menjelaskan segalanya, bahwa saya bukan seperti yang dunia tuduhkan. Tangannya bergetar. Ia berhenti menulis, menarik napas panjang, dan menatap kosong ke dinding yang mulai lembab. Air mata mulai menetes, menimpa lembaran kertas itu, menciptakan noda kecil yang meleburkan sebagian huruf. Dalam batinnya, Amar teringat kembali hari-hari sebelum ia dijemput polisi. Semua terjadi begitu cepat, seperti badai yang datang tanpa tanda. Ia baru saja ingin memperbaiki hidupnya setelah lama terpuruk. Ia baru belajar kembali mengaji, rutin mendatangi majelis, dan sempat menjadi pengisi acara dakwah kecil bersama Ustadz Dery di salah satu pondok di Depok. Tapi semua hancur hanya dalam satu malam ketika namanya tiba-tiba muncul di layar televisi nasional. Aktor Amar Zoni ditangkap karena dugaan pengedaran narkoba. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk habis-habisan. Amar memejamkan mata. Ia masih bisa mendengar suara teriakan para tetangga ketika polisi menggeledah rumahnya. Ia tak sempat menjelaskan apapun. Ponsel disita, pintu ditutup, dan wajahnya difoto berulang kali oleh media. Seolah-olah ia memang seorang penjahat kelas kakap. Padahal, dalam hati kecilnya, ia tahu persis dari mana semua ini bermula. Seorang teman lama yang dulu pernah ia tolong, kini menjadi musuh yang paling licik. Ia menulis lagi dengan tinta yang mulai menipis, "Ustadz, saya bersumpah demi Allah, saya tidak pernah menjual atau mengedarkan narkoba. Saya hanya dijebak. Ada orang yang ingin saya hancur, orang yang dulu pernah saya bantu keluar dari masalahnya. Tapi kini dia berbalik arah, menaruh racun di dalam genggaman saya." Kata-kata itu ia tulis dengan tekanan kuat, hingga ujung pena hampir menembus kertas. Wajahnya merah karena menahan emosi dan tangis. Di luar, suara penjaga terdengar samar memanggil narapidana lain untuk bersiap istirahat. Tapi Amar tetap duduk di sana, memandangi tulisan yang kini sudah memenuhi 2 lembar kertas. Ia ingin terus menulis, bukan untuk mencari simpati, tapi untuk meninggalkan jejak kebenaran. Ia ingin ada satu orang saja yang percaya, seseorang yang benar-benar mengenalnya, dan baginya, itu hanyalah Ustadz Dery. Lilin di depannya perlahan padam, namun hatinya justru makin terang. Dalam kegelapan, ia melanjutkan surat itu dengan penuh keyakinan. "Ustadz, jika nanti saya dipindahkan, atau mungkin tak lagi bisa dihubungi, tolong sampaikan kepada istri dan anak-anak saya, bahwa ayah mereka tidak bersalah. Bahwa ayah mereka difitnah. Saya hanya ingin mereka tahu, saya berjuang melawan bayangan buruk yang dibuat orang lain." Kalimat itu terasa seperti doa terakhir. Sebelum ia menutup suratnya, Amar sempat tersenyum tipis. Ada ketenangan aneh dalam dadanya. Ia tahu mungkin surat itu takkan mudah sampai, tapi ia percaya Allah akan menemukan jalan untuk setiap kebenaran. Ia menggulung surat itu dengan hati-hati, menyelipkannya di bawah bantal kecil yang ia jahit sendiri dari potongan baju tahanan. Besok pagi, ia berniat menitipkannya pada petugas yang masih mengenal Ustadz Dery. Saat azan subuh bergema dari kejauhan, Amar berdiri perlahan. Ia menatap keluar lewat jeruji besi yang dingin dan berkarat. Hujan sudah berhenti, tapi sisa embun masih menetes di pinggir jendela kecil itu. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, jika Engkau benar-benar tahu isi hatiku, sampaikanlah kebenaran ini kepada mereka." Lalu ia tersungkur sujud, menangis tanpa suara. Dan di luar sana, fajar mulai menyingsing, menyinari sel yang gelap itu dengan sinar lembut. Di dalam kegelapan, sebuah surat kecil menjadi saksi bahwa kebenaran masih hidup, walau di tempat yang paling gelap sekalipun. Pagi itu, udara di kawasan Canggu, Bali, terasa lebih teduh dari biasanya. Angin pantai berhembus lembut membawa aroma garam laut dan suara ombak yang menenangkan. Di teras rumah kayunya yang sederhana, Ustadz Dery Sulaiman sedang menatap langit sambil memegang secangkir kopi hitam. Wajahnya tampak letih, namun damai. Ia baru saja selesai menulis lirik lagu tentang taubat, terinspirasi dari banyaknya jiwa yang datang kepadanya untuk bercerita tentang penyesalan dan perjuangan hidup. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan getaran aneh di dadanya, seolah-olah akan datang sebuah kabar yang mengguncang hatinya. Sekitar pukul 9, seorang lelaki parubaya datang tergesa-gesa ke gerbang rumahnya. Ia mengenakan seragam pegawai lapas, wajahnya tampak serius tapi penuh hormat. "Assalamualaikum, Ustadz Dery," katanya pelan. "Saya datang membawa titipan dari seorang tahanan di Rutan Salemba, namanya Amar Zoni." Seketika,
Mata Ustadz Dery menatap tajam. Nama itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menyambut surat yang disodorkan dengan tangan bergetar. Surat itu sederhana. Amplopnya lusuh, bagian ujungnya sedikit sobek, tapi di sudut kanan atasnya tertulis dengan tulisan tangan, untuk Ustadz Dery Sulaiman, dari saudaramu di balik jeruji. Ketika melihat tulisan itu, Ustadz Dery langsung tahu, itu adalah tulisan tangan Amar. Ia masih mengenal bentuk huruf A-nya yang khas dan cara menulis kalimat doa yang selalu rapi. Dengan hati-hati ia membuka surat itu, membacanya perlahan di bawah bayangan pohon kelapa yang bergoyang lembut. Kalimat pertama saja sudah membuat dadanya sesak. Assalamualaikum, Ustadz Dery. Jika surat ini sampai ke tangan Ustadz, mungkin saya sudah tak lagi punya kesempatan bicara panjang. Ia berhenti membaca sejenak. Air matanya mulai menggenang. Ia tahu betul bagaimana perjuangan Amar beberapa tahun terakhir, bagaimana aktor muda itu datang kepadanya dengan wajah penuh rasa bersalah, menangis di sudut masjid, memohon bimbingan agar bisa berhenti dari lingkaran kelam yang dulu menjeratnya. Ia tahu betapa keras Amar berusaha berubah. Ia menyaksikan sendiri proses itu. Ketika membaca kalimat berikutnya, saya bukan pengedar, Ustadz. Saya difitnah oleh oknum yang ingin saya jatuh. Demi Allah, saya tidak bersalah. Tangan Ustadz Dery mengepal erat. Ia memandang laut di kejauhan, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Ya Allah, gumamnya lirih, jika ini benar, maka engkau tahu betapa hancurnya hati seorang hamba yang berusaha kembali tapi justru diseret oleh fitnah. Suaranya parau, matanya memerah. Ia membaca hingga akhir surat, di mana Amar menulis, tolong sampaikan kepada istri dan anak-anak saya, bahwa ayah mereka tidak bersalah. Kalimat itu menusuk begitu dalam. Dery menutup surat itu pelan, lalu menunduk lama sekali. Dalam diamnya, ia merasa sesuatu di dalam jiwanya dipanggil untuk bergerak. Ia tahu, ini bukan sekadar surat pengakuan. Ini adalah permintaan tolong dari seorang saudara yang tengah berjuang melawan kegelapan fitnah. Sore itu, Ustadz Dery duduk lama di musala kecil di rumahnya. Ia membuka Al-Quran, membaca surat Yasin sambil memohon petunjuk. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang ke masa lalu, saat Amar pertama kali datang ke rumahnya membawa setangkai bunga melati putih dan berkata, Ustadz, saya ingin bersih. Saya ingin jadi orang yang Allah sayang. Ia teringat bagaimana Amar begitu tekun belajar, selalu datang tepat waktu untuk salat berjamaah, bahkan sempat menolak tawaran sinetron besar karena ingin fokus menata diri. Anak itu berjuang, bukan berpura-pura, bisiknya. Namun sekarang, dunia menuduhnya hal yang paling keji, pengedar. Sesuatu yang bahkan dalam bayangan Ustadz Dery pun tak bisa ia bayangkan dilakukan Amar. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tak beres di balik semua ini. Ia tahu publik mudah menilai, tapi ia juga tahu bahwa di balik layar sering ada tangan-tangan gelap yang bekerja tanpa ampun. Kalau benar dia difitnah, saya tidak boleh diam, kata Ustadz Dery dengan nada tegas. Malam mulai turun. Di meja kerjanya, surat dari Amar kini sudah tersimpan dalam map bening. Di sampingnya, tergeletak catatan kecil bertuliskan, Jakarta, Rutan Salemba. Ustadz Dery menatapnya lama, sebelum akhirnya memutuskan. Ia akan berangkat besok pagi. Ia ingin menatap langsung mata Amar, mendengar dari bibirnya sendiri kebenaran di balik semua ini. Sebelum tidur, ia kembali membaca paragraf terakhir surat itu. Ustadz, saya percaya, suatu hari kebenaran akan berbicara. Dan ketika itu tiba, saya ingin Ustadz ada di sana, menyaksikan bahwa saya tidak pernah berhenti berjuang menjadi manusia yang Allah cintai. Dery memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia berbisik pelan, Insya Allah, Amar. Saya akan datang. Saya akan cari tahu siapa yang berani bermain dengan hidupmu. Di luar, bulan separuh menggantung di langit. Laut berkilau lembut diterpa cahayanya. Di rumah kecil itu, seorang ustadz menatap langit malam dengan dada bergetar, menandai awal dari perjalanan panjang untuk mengungkap kebenaran yang tertulis di selembar surat. Pagi itu langit Jakarta berwarna abu-abu. Awan menggantung rendah di atas Rutan Salemba, seolah menyimpan beban yang sama dengan para penghuni di balik tembok beton itu. Di pintu gerbang utama, seorang pria berjubah putih berjalan perlahan dengan wajah tenang namun sorot matanya penuh tekad. Dialah Ustadz Dery Sulaiman. Dengan langkah pasti ia menyerahkan identitas diri kepada petugas dan mengatakan dengan lembut, saya datang ingin menemui Amar Zoni. Ada urusan yang sangat penting.
Suaranya tegas, tapi hatinya bergetar. Setelah melewati pemeriksaan panjang, detektor logam, dan berbagai prosedur administrasi, akhirnya ia dipersilakan masuk ke ruang kunjungan. Ruangan itu sederhana, dindingnya kusam, kursinya dari besi dingin, dan di tengah-tengah ada kaca tebal pemisah yang membuat setiap kata terasa jauh. Dari balik kaca itu, terdengar bunyi pintu besi dibuka. Seorang tahanan berpakaian oranye muncul, wajahnya tirus, matanya sayu tapi masih menyimpan cahaya yang dulu ia kenal. Itulah Amar. Ketika mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Tak ada kata pertama yang keluar, hanya tatapan panjang penuh makna. Tatapan seorang guru kepada murid yang terluka, dan tatapan seorang murid yang haus akan pengertian. Derry menunduk pelan, lalu mengangkat tangannya menempel di kaca. Amar pun melakukan hal yang sama dari seberang. Keduanya terdiam, hanya air mata yang bicara. Di ruangan itu, kesunyian menjadi bahasa yang paling jujur. Ustadz, suara Amar akhirnya pecah, parau dan bergetar. Terima kasih, surat itu sampai, iya. Derry mengangguk pelan, senyum kecil muncul di wajahnya meski matanya basah. Sampai, nak. Dan aku datang karena aku percaya kamu. Belum tentu salah. Kata-kata itu membuat bahu Amar bergetar. Ia menunduk, menahan air mata yang sudah tak bisa dibendung lagi. Amar menghela napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Ustadz, malam itu saya dipanggil seseorang yang saya anggap teman. Katanya cuma ingin ngobrol, membicarakan proyek amal. Saya datang, tapi ternyata di sana sudah ada orang lain. Saya tidak tahu mereka membawa apa. Tak lama setelah saya pergi, polisi datang dan menemukan barang yang katanya milik saya. Padahal saya bahkan tak tahu barang itu ada di situ. Ia berhenti sebentar, menatap ke arah lantai. Saya terjebak, Ustadz. Seolah semua sudah disiapkan. Ustadz Derry mendengarkan dengan mata terpejam. Ia tahu, suara Amar bukan suara orang yang berbohong. Ada kejujuran yang keluar dari getarannya, dari setiap kata yang ia ucapkan. Lalu mengapa kamu tidak bicara ke publik? Tanya Derry perlahan. Amar menatapnya dengan tatapan lelah. Saya bicara, Ustadz, tapi siapa yang mau dengar? Mereka hanya melihat headline, bukan hati. Semua orang sibuk menghakimi. Saya bukan hanya dipenjara di sini, saya juga dipenjara dalam nama saya sendiri. Hening kembali menyelimuti ruangan itu. Derry menatap wajah Amar lama sekali, seolah mencoba membaca luka yang paling dalam. Anakku, katanya lembut, dunia memang kejam terhadap orang yang berusaha berubah. Tapi Allah tidak pernah tidur. Jika engkau jujur, maka waktu akan membuka tabirnya. Aku percaya, fitnah sebesar apapun akan runtuh oleh kebenaran. Kalimat itu seperti embun di tengah api bagi Amar. Ia menatap ustadznya dengan air mata berlinang, suaranya serak. Saya hanya ingin satu hal, Ustadz, agar anak-anak saya tahu, ayah mereka tidak seburuk yang dikira dunia. Ustadz Derry menunduk. Ia tahu rasa sakit itu tak bisa dihapus dengan kata-kata. Tapi ia juga tahu, seseorang harus membawa kebenaran ini keluar dari tembok rutan. Aku akan bantu kamu, nak. Aku akan cari tahu siapa di balik semua ini. Tapi kamu janji, tetap sabar. Jangan padamkan cahaya imanmu hanya karena dunia memadamkan cahaya namamu. Amar mengangguk dengan mata penuh air. Insya Allah, Ustadz, saya akan sabar, karena hanya kesabaran yang tersisa. Petugas memberi isyarat waktu kunjungan hampir habis. Derry memandangi Amar untuk terakhir kalinya hari itu. Doaku bersamamu, Amar. Jangan pernah berhenti berharap. Amar menempelkan tangannya di kaca lagi, kali ini dengan senyum tipis yang penuh keteguhan. Terima kasih, Ustadz. Mungkin di dunia saya tak punya siapa-siapa, tapi saya tahu, Allah masih kirimkan satu orang yang percaya pada saya. Ketika Derry keluar dari ruang kunjungan, langkahnya terasa berat. Tapi dalam hatinya, ia membawa beban yang jauh lebih besar, beban sebuah kebenaran yang harus dibuktikan. Di luar, matahari mulai muncul dari balik awan, sinarnya menembus celah tembok rutan dan jatuh di lantai seperti cahaya pengharapan. Ia tahu, ini belum selesai. Baru saja dimulai. Hari berganti minggu. Sejak pertemuan itu, wajah Amar tak pernah lepas dari pikiran Ustadz Derry. Tatapan matanya yang penuh luka dan harapan terus menghantui setiap malamnya. Di setiap tahajud, di setiap zikir, nama Amar selalu keluar dari bibirnya, seolah menjadi doa yang tak pernah selesai. Tapi di sisi lain, hatinya gelisah. Ada sesuatu yang janggal dalam semua ini,
sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Maka, ia memutuskan untuk bertindak, bukan sebagai ustadz, tapi sebagai sahabat yang menolak diam di hadapan ketidakadilan. Langkah pertamanya adalah mengunjungi seseorang yang dulu dekat dengan Amar. Namanya Fadil, mantan manajer yang dulu sering bekerja sama dalam berbagai proyek sinetron. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di kawasan Kemang. Fadil tampak gugup saat melihat Derry datang. "Ustadz, saya sudah dengar kabar Amar. Tapi saya, mohon, jangan libatkan saya lagi dalam urusan itu," katanya dengan suara gemetar. Derry menatapnya dalam diam. "Saya tidak datang untuk menghakimi, Fadil. Saya hanya ingin tahu kebenaran. Siapa orang yang terakhir bertemu Amar sebelum malam penangkapan?" Fadil menelan ludah. Ia menunduk, menatap meja. "Ada seseorang, Ustadz, namanya Riko. Dulu dia teman satu komunitas, tapi belakangan sering datang membawa urusan aneh. Saya sudah peringatkan Amar untuk menjauh, tapi dia terlalu percaya." Derry mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Riko, siapa dia sebenarnya?" Fadil menatap kanan kiri sebelum menjawab, "Dia dulu sering berurusan dengan barang haram itu, tapi belakangan seperti punya backing kuat. Entah kenapa, setiap dia kena masalah, selalu lolos. Tapi waktu Amar ditangkap, Riko hilang begitu saja." Nama itu langsung menancap di benak Derry. Riko, sebuah nama yang seolah menjadi kunci pertama dalam misteri ini. Setelah pertemuan itu, Derry pulang dengan dada berdebar. Ia merasa seperti berada di ujung jalan gelap yang baru mulai terbuka sedikit demi sedikit. Malamnya, ia membuka kembali surat Amar. Ia membaca kalimat yang dulu sempat ia lewati, "Ada orang yang ingin saya hancur, Ustadz. Orang itu dulu pernah saya tolong, tapi kini dia balas dengan racun." Derry membacanya berulang kali. Dalam hati ia berbisik, apakah orang itu, Riko? Keesokan harinya, Derry berangkat ke Jakarta Timur. Ia mendatangi rumah kontrakan lama Amar, tempat di mana katanya penangkapan itu terjadi. Rumah itu kini kosong, pintunya digembok, tapi dari luar masih terlihat sisa-sisa kehidupan yang ditinggalkan. Di halaman belakang, ada bekas pot bunga yang pecah, dan di dinding dekat jendela, ada sisa plesteran baru, seolah menutupi sesuatu. Naluri Derry bergetar. Ia mendekat, mengelus dinding itu, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, tunjukkan kebenaranmu." Sore itu ia duduk di musola kecil dekat situ. Di antara para jamaah, ada seorang pria tua penjaga rumah yang sering melihat kejadian malam penangkapan. Dengan hati-hati Derry mengajaknya bicara. "Pak, apakah malam itu Bapak melihat siapa saja yang datang ke rumah Amar sebelum polisi datang?" Pria tua itu menghela napas panjang, matanya kosong seolah menyimpan rahasia besar. "Saya lihat, Ustadz, ada satu mobil hitam datang. 2 orang turun, salah satunya saya kenal. Namanya Riko. Tapi anehnya, setelah mereka masuk sebentar, tiba-tiba datang mobil polisi, seolah sudah tahu lokasi tepatnya." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Derry berdiri. Ia merasakan sesuatu yang sangat tidak wajar. Semua seperti sudah diatur. Ia menulis semua di buku catatannya. Nama Riko kini dilingkari tebal, dan di bawahnya ia tulis satu kalimat, "Fitnah ini dirancang." Malam itu di penginapan, Derry duduk sendiri di bawah lampu redup. Di hadapannya terbuka Al-Quran, dan di sampingnya surat Amar. Ia membaca ayat yang berbunyi, "Dan janganlah kamu mengira Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim." Ibrahim, 42. Air matanya menetes. Ia sadar, kebenaran kadang berjalan lambat, tapi pasti. "Ya Allah," bisiknya, "jika anak ini benar difitnah, berilah aku kekuatan untuk mengangkat kebenaran-Mu." Keesokan harinya, Derry menghubungi seorang wartawan lama yang ia kenal, Arif, seorang jurnalis investigasi. Mereka bertemu di masjid, bukan di kantor berita. "Arif," kata Derry dengan nada tenang namun serius, "saya butuh bantuanmu mencari seseorang bernama Riko. Ini bukan soal berita, ini soal hidup seseorang." Arif mengangguk pelan. Ia tahu siapa yang sedang ia hadapi, seorang ustadz yang tak pernah bicara tanpa dasar. "Baik, Ustadz, saya akan bantu. Tapi saya harus hati-hati. Orang itu tidak sembarangan." Sebelum berpisah, Derry menatap Arif dalam-dalam. "Ingat, jangan demi sensasi, tapi demi kebenaran. Amar bukan hanya nama besar yang jatuh, dia adalah manusia yang mungkin sedang dizalimi." Arif menunduk hormat, lalu pergi membawa catatan kecilnya. Di malam yang sunyi itu, di kamarnya yang remang, Derry menatap ponselnya.
Ada pesan baru dari nomor tak dikenal, berhenti cari Riko kalau tidak ingin bernasib sama. Pesan itu hanya satu kalimat, tapi cukup membuat udara malam terasa dingin. Ustadz Derry tersenyum tipis, lalu berbisik pelan, kalau ancaman sudah datang, berarti saya berada di jalan yang benar. Ia memadamkan lampu, tapi matanya tak bisa terpejam. Dalam hati, ia tahu, pencariannya baru saja dimulai. Malam itu begitu sunyi di Rutan Salemba. Lampu-lampu redup menggantung di langit-langit besi, menciptakan bayangan panjang yang menari di dinding sel. Di sudut ruangan, seorang pria berwajah lelah duduk bersandar di kasur tipis yang sudah kusam. Dia adalah Amar Zoni, seorang aktor yang dulu disanjung banyak orang, kini harus menjalani hari-hari yang kelam di balik jeruji besi. Di tangannya, selembar kertas lusuh terlipat rapi. Pena yang didapat dari petugas jaga ia genggam erat. Malam itu, Amar bertekad menuliskan sesuatu yang akan menjadi saksi terakhir tentang kebenaran dirinya. Dengan tangan bergetar, ia mulai menulis pelan. Setiap huruf seperti menumpahkan luka yang selama ini tertahan di dada. Assalamualaikum Ustadz Derry, tulisnya di awal surat. Nama itu membuat matanya memanas. Sosok Ustadz Derry Sulaiman bukan sekadar sahabat baginya, melainkan guru spiritual yang pernah menuntunnya melewati masa-masa gelap. Ia tahu, hanya orang seperti Ustadz Derry yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa prasangka, dan tanpa menjual sensasi dari penderitaan orang lain. Surat itu akan menjadi jembatan terakhirnya menuju dunia luar. Setiap kata dalam suratnya mengalir dari hati yang hancur. Ia menulis tentang betapa dunia seolah berbalik arah. Bagaimana setiap senyum yang dulu disambut tepuk tangan, kini dibalas dengan cibiran dan hujatan. Ia mengaku tidak kuat lagi melihat berita-berita yang menuduhnya sebagai pengedar narkoba. Ia merasa dikhianati oleh sistem yang lebih besar dari dirinya. Saya bukan pengedar, Ustadz, saya difitnah. Kalimat itu ia tulis dengan goresan yang dalam, seolah ingin menembus batas kertas dan mencapai hati yang bersih. Amar berhenti sejenak, pandangannya kosong menatap dinding yang dingin dan lembab. Ia mengingat malam ketika polisi datang ke apartemennya, menggeledah setiap sudut, lalu membawanya dengan borgol di tangan. Tak ada ruang untuk menjelaskan, tak ada waktu untuk membela diri. Semua seakan sudah diatur. Ia tahu, di balik kasus ini, ada sesuatu yang jauh lebih rumit. Ada kekuatan yang ingin menjatuhkannya, bukan karena kesalahannya, tapi karena ia menolak tunduk pada permainan kotor. Di dalam surat itu, ia menuliskan kisah bagaimana semuanya bermula. Dari tawaran pekerjaan yang mencurigakan, hingga pertemuannya dengan seseorang yang ia duga adalah bagian dari jaringan besar. Ia menulis bahwa seseorang telah menitipkan sesuatu dalam kendaraannya tanpa sepengetahuannya. Dan saat polisi datang, barang itu seolah menjadi bukti mutlak yang menghancurkan segalanya. Amar sadar, membongkar hal ini berarti melawan arus besar. Tapi diam berarti mati perlahan. Maka surat ini harus sampai. Setelah menulis bagian itu, air mata menetes di pipinya. Ia mengusapnya dengan cepat, khawatir petugas melihat kelemahannya. Namun hatinya tetap bergetar. Dalam kalimat berikutnya, ia memohon agar Ustadz Derry tidak melihat dirinya sebagai pesakitan, tetapi sebagai manusia yang masih berjuang mempertahankan kehormatan terakhirnya. Jika saya harus dihukum, biarlah karena kesalahan saya sendiri. Tapi bukan karena kebohongan orang lain, Ustadz, tulisnya dengan huruf yang semakin samar karena tinta yang mulai habis. Suara langkah kaki terdengar dari koridor panjang. Petugas ronda malam melintas, lampu sorotnya menembus celah besi sel. Amar buru-buru menyembunyikan surat itu di balik kasurnya. Jantungnya berdegup cepat. Setelah suasana kembali tenang, ia kembali menulis. Ia tahu, surat ini bukan hanya bentuk pembelaan, tapi juga pengakuan jujur tentang penderitaan batin yang selama ini ia simpan sendiri. Ia menulis, saya bukan malaikat, Ustadz. Saya pernah jatuh dalam dosa, tapi tidak sekeji ini. Mereka ingin dunia percaya saya monster. Padahal saya hanya manusia yang sedang mencoba bangkit. Waktu berjalan lambat. Di luar sel, hujan mulai turun rintik-rintik. Suara air yang menetes di atap membuat suasana semakin sendu. Amar menatap keluar, membayangkan anak-anaknya yang mungkin sedang tidur tanpa tahu di mana ayah mereka kini berada. Ia menulis satu paragraf khusus untuk mereka. Ustadz, tolong doakan anak-anakku. Jangan biarkan mereka tumbuh dengan rasa malu karena nama ayahnya. Katakan pada mereka, saya tidak bersalah. Saya hanya menjadi korban fitnah. Malam semakin larut. Lampu padam satu persatu,
meninggalkan cahaya kecil dari sudut lorong. Amar menutup suratnya dengan salam dan harapan agar Ustadz Dery mau membaca tanpa prasangka. Ia melipatnya dengan hati-hati, mencium kertas itu seperti mencium tangan seorang guru. Dalam diam, ia berdoa, semoga surat ini benar-benar sampai. Sebab baginya, di dalam kertas lusuh itu tersimpan satu-satunya kebenaran yang tersisa. Ketika ia merebahkan diri, matanya tak langsung terpejam. Pikiran tentang dunia luar terus menghantui. Ia tahu, surat itu mungkin tak pernah sampai, atau bahkan disita sebelum keluar dari rutan. Tapi harapan adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup. Dan malam itu, di antara dinginnya dinding penjara dan suara rintik hujan, Amar Zoni berjanji pada dirinya, ia akan terus menulis, terus melawan, hingga kebenaran menemukan jalannya. Surat pertama itu hanyalah awal. Sebuah pengakuan yang lahir dari luka terdalam seorang manusia yang difitnah. Tapi bagi Amar, ia yakin, suatu hari nanti, Ustadz Dery akan membacanya, dan dunia akan tahu bahwa tidak semua yang tampak di layar kaca adalah kebenaran. Sebab kadang, yang paling bersih justru paling mudah dikotori oleh tangan-tangan gelap. Dan malam itu, di balik jeruji, kebenaran baru saja menulis bab